Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratul afadil, para alim ulama, cerdik pandai, tua tenggana yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan insyaallah jamaah sholat tarawih serta witir di Masjid Al-Muhajirin Pematang Sulur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita sudah masuk malam yang ke-14. 14 apa 10, Bu? Hah? Siapa tahu ibu-ibu ini baru 10 kali. Nah, kita tahu kan, makanya bertanya kan. Ada orang yang mungkin baru 10, tapi yang umumnya pada saat ini malam ke-14. Puasa sudah 13 hari, malam ini malam ke-14, esok insya Allah kita puasa sudah 14 hari. Kalau sampai besok pagi, Pak, kita tidak tahu umur kita nih. Jangan-jangan habis tarawih ini lewat lah. Siapa tahu, kita tidak tahu kan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita sampai di ujung Ramadan dan ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan pesan beberapa hal saja, singkat, padat, insyaallah mudah-mudahan bisa mengubah daripada kualitas atau nilai daripada ibadah Ramadan kita pada tahun 1446 Hijriah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu semuanya bahwa puasa, kalau pakai bahasa Jambinya namanya puaso, kalau bahasa Arabnya namanya as-siyam. Artinya as-siyamu ay al-imsak. Artinya puasa itu menahan. Apa yang ditahan? Ulama fikih mendefinisikan puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar, subuh, azan subuh, sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenam matahari artinya azan maghrib. Artinya kalau kita dengar orang imsak, ada biasanya di masjid imsak. Itu sebenarnya belum batas akhir, Pak. Ya, itu cuma untuk nunggu kehati-hatian supaya kita tidak ketemu subuh. Nah, sahurnya itu. Padahal sahur itu disunnahkan diakhirkan sahur itu. Dan menyegerakan berbuka. Itu sunnah Nabi. Jadi kalau umpamanya Bapak lagi ngopi ini, sahur tadi lagi ngopi, habis setengah gelas kopi tuh, habis setengah gelas imsak, kata orang di Masjid Muhajirin. Akhir-akhirnya lanjutkan tidak minumnya? Lanjut. Lanjutkan, selesaikan kopi itu dulu ya. Asal jangan orang azan. Nah, cuman permasalahannya kita ini azan itu kadang agak ada beda-beda dikit. Di sana azan, sini baru mulai azan.
Nah, azan maghrib gitu juga. Jangan, kadang-kadang kita tidak bisa patokan masjid nih jadi azan maghrib. Soalnya orang tuh berbuka dulu baru dia azan, makan dulu baru azan maghrib ya. Padahal disegerakan tadi kan, harusnya disegerakan. Nah, makanya nengok di TV Ustaz, jangan juga nengok di TV, bahaya kalau setelannya Jakarta. Lah belum buka kita lah buka pula kita kan belum buka orang kita lah buka. Makanya patokannya itu ya pokoknya terbenamnya matahari itu kalau ulama-ulama fikih. Kalau itu biasa, artinya biasa apa Ustaz? Menahan diri dari segala yang membatalkannya ini hal-hal yang sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena memang itulah puasa. Tapi banyak kita lalai Bapak-bapak, Ibu-ibu, menahan diri dari segala yang membatalkan nilai-nilai daripada pahala puasa. Nah, ini yang agak repot ini. Kalau hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, makan, minum, menahan hubungan seks bagi suami istri, itu rasa-rasanya kita tahan lah. Lagi pula kan dengan sengaja menahan diri. Kalau tidak sengaja Ustaz, tidak apa-apa. Tidak sengaja tuh Pak, kita makan tidak sengaja. Misalnya begini, habis sahur, sholat subuh terus tidur, bangun-bangun 7:30. Entah mimpi apa tadi tidur lah, pergilah ke dapur. Ternyata di dapur masih ada sisa makan, sisa sahur tadi. Akhirnya cobalah buka tudung saji, ambil nasi, makan, habis setengah piring. Nah kalau sudah habis setengah piring itu macam baru ingat, astagfirullahaladzim, aku puasa. Nah yang setengah piring tadi itu rizki namanya. Yang dalam mulut dikeluarkan, kumur-kumur. Artinya orang lupa itu tidak kena hukum. Tidak kena hukum. Tapi jangan pula lah habis setengah piring, astagfirullahaladzim, aku ini puasa. Ya. Nah, berhenti makan, tapi kalau sudah makan tidak minum, lah enak pula. Minumnya batal puasa. Itu sengaja namanya tuh. Ya, sengaja namanya, tidak boleh sengaja, itu yang membatalkan. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 14 abad yang lalu Rasulullah sudah menyinggung hal ini. Kam min shaimin, kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga belaka. Tidak pernah dia mendapatkan nilai-nilai dari pahala puasanya. Makanya banyak orang yang berpuasa tapi maksiatnya jalan terus. Korupsi 198 triliun ya. Dekat puasa kemarin enggak? 198 triliun, kalau duit itu kita belikan kerupuk. Berapa banyak kita dapat? Kenapa begitu? Karena dia nggak tahu nilai pahala puasa. Puasanya hanya sekedar ngikut-ngikut puasa orang saja. Tidak ada kualitas puasanya tuh. Hanya sekedar berpuasa, menahan lapar dan dahaga, menahan hubungan seks, kemudian nanti orang buka, dia buka pula. Maka nilai puasanya tidak masuk dalam dirinya. Padahal prinsipnya itu betul, kalau kita nahan lapar itu memang itu tujuan utama daripada secara fikih. Tapi secara batinnya kita memang perlu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa kita. Makanya kata Nabi kan kalau Ramadan ini, kalau lagi puasa ini kan setan dibelenggu, ya. Setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, begitu hadis yang masyhurnya itu. Tapi kok banyak juga orang maksiat Ustaz. Banyak juga orang yang berlaku zalim Ustaz. Karena memang yang mengikat setan itu adalah puasa kita, Pak. Bukan bulan puasanya itu yang mengikat setannya, tapi puasa yang kita lakukan dengan nilai-nilai pahala yang ada dalam diri kita tuh. Jadi kalau belum betul Ramadannya, belum betul puasanya, masih gentayanganlah setan. Masihlah dia menggoda kita. Karena dia tidak akan mau berhenti untuk menggoda manusia. Itulah gawe setan. Maka itu kita coba untuk memberikan nilai-nilai daripada ibadah Ramadan kita ini. Apa di antara nilai-nilai yang harus kita tahan, kita terima dari Ramadan itu?
yang kita perlu tahan selain kita makan dan minum supaya nilai Ramadan itu ada dalam diri kita. Hal-hal yang bersifat misalnya satu, emosi. Emosi itu kalau bahasa kitanya marah. Marah itu menggugurkan nilai pahala. Ya Bu ya? Jadi jangan cepat marah. Orang kalau lapar, utangnya banyak, pasti bawaannya nak marah. Iya tak? Tak disinggung dia langsung nyinggung orang, lah marah dia. Apalagi kita panggil dia, perut lapar kau ini, perut aku lapar, duit aku dak kati, utang banyak, kata dia. Tapi kalau orang kaya, ada yang merasakan begitu, ya kan? Tapi kalau orang sudah banyak duit, perutnya kenyang, kita selentik telinganya, dia diam itu. Maka nilai pahala puasa kita itu memang di situ. Maka kata Nabi, as-siyamu junnatun. Puasa itu perisai, menahan, perisai daripada hal-hal nilai yang buruk tadi. Emosi ditahan, mengontrol hawa nafsu. Maka utamanya Ramadan itu, inti dari Ramadan itu kan mengontrol hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Marah kita kendalikan, fitnah, ngomongi orang, bu, serius nih. Ya, tidak hanya sekedar di dalam puasa, di luar puasa sama, tapi di Ramadan ini kita dididik untuk supaya setelah 11 bulan setelah Ramadan nanti betul-betul ada pendidikan Ramadan dalam diri kita. Tidak usah ngomongi ustadz. Ya. Saya tahu lah ibu-ibu ini di belakang tuh ngomong-ngomong, ustadz ini ngapalah rambutnya panjang. Akhirnya, ya kan? Adalah ibu-ibu tuh ngomong begitu tuh. Saya paham lah, tahu lah. Ibu sini ada salah lagi. Ini saya kasih tahu supaya tidak ada fitnah di antara kita, Bu. Boleh ambil dikit waktunya. Kita ini jam berapa? Di dalam 8:15. Sholat kita kan cuma 8 rakaat. Nah, kenapa saya manjangkan rambut supaya ibu-ibu ini jangan biasanya ibu-ibu yang sering ngomong tuh. Saya dengar begitu. Kalau ibu-ibu sini ibu-ibu luar sana. Kalau ibu-ibu sini insya Allah samalah dengan yang luar sana. Nah, jadi Nabi, kita ini kan harus ngikut Nabi, Pak. Baik dari segi apapun. Makanya hadis atau sunnah itu definisinya, ulama mendefinisikan sunnah atau hadis itulah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Segala sesuatu yang disandarkan, yang kita contoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, qaulin, fi'lin perbuatan, takrir ketetapan, sifatin itu sifat. Nah, maka di antara 4 ini, sifat Nabi itu, sifat fisik Nabi itu rambutnya panjang. Rambutnya panjang sebahu, gitu. Tapi beliau kadang potong rambut ketika umroh, ketika berangkat haji, tahallul potong rambut, nanti dibiarkan berpanjang lagi. Cuman tidak ada hadis Nabi yang mengatakan panjangkan rambut. Nabi tidak pernah berkata begitu. Cuman fisik Nabi itu begitu. Sama juga dengan Nabi itu suka yang warna hijau, sama warna putih. Alhamdulillah saya pakai putih ini kita. Nah, coklat dah. Kalau kita kan tapi tergantung selera, Pak. Kalau Bapak warnanya suka kuning, suka merah ya tidak apa-apa. Sesuai dengan partainya masing-masing ya. Nah, jadi Nabi itu rambutnya panjang sebahu. Maka kita jangan suuzon dengan orang-orang yang rambut panjang itu, Pak. Biasa-biasa, Pak. Kita ini berbeda, tapi tidak harus membeda-bedakan. Ya, nah, maka itu kembali ke permasalahan awal kita tadi, bahwa memang sesungguhnya kita harus coba menilai puasa kita, Ramadan kita. Sudah betul dapat tak kita nilai-nilai ibadah itu? Dapat tak kita nilai-nilai pahala Ramadan kita? Sudah berapa kali kita melaksanakan puasa? Coba. Kalau umpama kita sekarang umur 50 tahun, taruhlah kita puasa itu dari umur 20 tahun yang memang betul-betul Ramadannya. Berarti sudah 20-30 kali kita melaksanakan ibadah Ramadan. Ada enggak pergerakan dalam kehidupan kita? Ada enggak nilai-nilai Ramadan puasa itu terjadi dalam diri kita? Kalau belum ada, maka kita introspeksi. Supaya kita mendapatkan nilai-nilai daripada pahala Ramadan yang kita lakukan. Orang yang betul Ramadannya, ini closing statement saya terakhir. Jadi orang yang betul puasanya,
kan perintah Ramadan itu nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa nengok Al-Quran surah Al-Baqarah mulai dari 183 sampai 187. Yang 183-nya perintah Ramadan, perintah puasa. 184-nya waktunya kapan? Ayyamam ma'dudat. Kemudian siapa yang boleh tidak puasa? Siapa yang harus bayar fidyah? Ayat 185 itu terkait dengan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ayat 186 ini yang tidak nyambung dengan Ramadan. Nanti ayat 187-nya Pak, itu nyambung lagi. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum, seterusnya sampai nanti kapan waktu kita sahur, kapan kita waktu berbuka. Nah, di ayat 186 ini seperti tidak menyambung ayatnya itu dengan tentang Ramadan. Apa ayatnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi seolah-olah dalam ayat ini sebenarnya ayat ini inti puasa tuh. Muhammad kata Allah, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana aku, Allah, maka katakan aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan ijabah permohonan kita. Artinya orang yang betul puasanya, orang yang benar Ramadannya, maka dia dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, permohonannya pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menyebut Ramadan ini bulan di mana kita diijabah oleh Allah semua permohonan kita. Yang penting syaratnya kita benar puasanya, benar ibadah Ramadannya. Kalau belum betul, maka kita perbaiki. Macam mana tahu betul tak betulnya Ustaz? Kita sendiri yang tahu, bapak-bapak, ibu-ibu. Kapan kita tahu Ustaz? Ketika nanti selesai Ramadan atau selesai puasa, masih berbekas tak puasa itu? Nanti buka, selesai buka, kayak begini nih, masih ada tak suasana Ramadan dalam diri kita itu? Nanti mulai dari tarawih, tak milih-milih imam, itu sudah ada bekasnya tuh. Kalau masih milih-milih imam, tak? Siapa malam ini imam? Ustaz tuh, berhentilah masjid, lama semayangnya. Nah, ini itu belum ada nilai puasanya tuh, ya. Maka oleh karena itu tadarus itu tidak harus kita didengar orang, Bu. Di rumah bisa tadarus, di masjid juga boleh tadarus. Anak-anak boleh tadarus di masjid, di rumah juga boleh. Nah, supaya tadarus itu terus. Nanti selesai Ramadan tadarus lagi. Jangan pas sembahyang pas Ramadan baik. Ini kadang-kadang setahun sekali buka Al-Qur'an. Pas selesai Ramadan selesai galau-galaunya. Nah, itu banyak yang terjadi tuh. Pas Ramadan orang yang dia biasa pakai jilbab tuh di TV tuh mulai pakai jilbab semua. Acara TV itu acara puasa galau-galau. Cuma nanti selesai Ramadan, mana ada lagi acara itu? Yang pakai buka-bukaan galau-galaunya lagi. Nah, maka itu mudah-mudahan nilai Ramadan, nilai puasa ada dalam diri kita. Kita bermohon kepada Allah dan mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita dikumpulkan oleh Allah di dunia ini, insya Allah nanti kita bersama pula kumpul di akhirat, tentunya di jannah atau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kelebihan waktunya saya juga mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.